Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, nama sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad ala alihi wasallam. Jadi mari kita mulai dengan doa setiap kegiatan untuk karakter kita, karakter terbaik yang bisa kita ambil dari para nabi. Mereka selalu berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Termasuk kita ini aktivitas kuliah sebuah kegiatannya. Jadi kita akan melakukannya. Kita mulai dengan doa. Basmalah kalau yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan masih dalam pembahasan Recording in progress. rekayasa lalu lintas berkaitan dengan manajemen lalu lintas. Nah, ini pengertian manajemen secara umum, ya, khususnya manajemen lalu lintas, yaitu pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas. Tentunya dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada, ya, prasarana jalan, melalui misalnya peredaman atau pengecilan tingkat pertumbuhan lalu lintas. Memberikan kemudahan pada angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan dan memperlancar sistem pergerakan. Merupakan salah satu tugas ya yang dibebankan kepada pemerintah kita sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini PP nomor 22 tahun 90. Ada pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Provinsi dan kabupaten. Apa tujuan dan sasaran manajemen lalu lintas? Tujuannya itu ada 4, yaitu mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas. Dan kedua, meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan. Dan keempat, mempromosikan penggunaan energi lain. Kemudian yang sasarannya ini mengatur menyederhanakan lalu lintas, kemudian mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Strategi dan teknik di sini dijelaskan untuk menentukan strategi untuk ruas jalan dengan performance yang tidak bagus. Analisis merupakan penyebab kemacetan dimulai dari statement yang pertama, kemacetan lalu lintas itu sebabnya karena volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan yang ada. Mereka jadi macet kan? Kalau kendaraannya lebih banyak daripada lebar jalan, ya macet. Kalau kendaraannya masih bisa lewat, nah itu tidak macet. Kemudian solusi yang dapat dilakukan ya dengan menaikkan kapasitas jalannya diperlebar atau volume lalu lintas yang dikurangi, jumlah kendaraan dikurangi. Itu strateginya. Mana caranya? Ini jenis-jenis manajemen lalu lintas, ada manajemen pengaturan kapasitas jalan, ada prioritas, yang mana lebih diprioritaskan, dan manajemen permintaan, demand, manajemen lalu lintas, angkutan barang, manajemen jaringan jalan arteri, dan manajemen lalu lintas daerah lokal. Nah, yang pertama manajemen kapasitas. Ini langkah pertama dalam manajemen lalu lintas, itu membuat program penggunaan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin sehingga pergerakan kendaraan di atas jalan itu lancar. Ini faktor yang paling utama. Untuk teknik-teknik itu dapat dilakukan dalam manajemen kapasitas, yaitu satu, perbaikan persimpangan, dan kedua, manajemen ruas jalan, kemudian ketiga, area traffic control, pengendalian. Apa yang terpenting dalam manajemen kapasitas yaitu pengendalian persimpangan. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persimpangan, yaitu lampu pengatur pada persimpangan dan layout persimpangan. Nah, berkaitan dengan lampu ini perlu ditetapkan waktu siklus yang optimal supaya tidak macet. Kemudian menetapkan susunan fase yang optimal, kapasitas jalan perlu ditingkatkan ya, dan mengkoordinasikan persimpangan tentunya yang diatur dengan lampu pengatur. Tentang layout persimpangan, yang kedua, perhatikan persimpangan, parkir yang dekat persimpangan ini harus diatur dengan bagus agar tidak mengganggu pandangannya. Ada jarak pandang
Jadi harus terhindar dari bencana tabrakan nanti. Jadi perlu ada pengaturan jarak pandang dan harus dihindari itu sekitar 10 sampai 50 meter dari persimpangan. Jaraknya tidak ada yang mengganggu pandangan sehingga tidak terjadi tabrakan. Kemudian manajemen prioritas, ini beberapa pilihan bisa dilakukan dalam manajemen prioritas. Menggunakan angkutan massal harus diprioritaskan. Perlu memang pengaturan yang mana lebih prioritaskan lewat di dalam ketika terjadi kemacetan. Sehingga kalau sudah macet, perlu ada jalur khusus bus seperti di kota besar, Jakarta. Ada memang tempat jalurnya khusus untuk bus lem. Prioritas persimpangan yang mana diprioritaskan lewat duluan. Nah, ada jalur bus, ada jalur khusus sepeda. Adapun dibuatkan jalur khusus kalau banyak sepeda. Nah, seperti di Jepang. Dan manajemen permintaan ini, dan ada manajemen lalu lintas barang, ini perlu menjadi perhatian juga agar efisien penggunaan ruang jalan. Perlu manajemen yang baik menuju pusat-pusat distribusi, ya, pusat-pusat produksi barang perlu dimanage agar tidak terjadi kemacetan. Jadi mengalir arus lintas lancar, aman, dan cepat. Apa masalah dan upaya lalu lintas angkutan barang? Nah, ini masalahnya. Lalu lintas angkutan barang ada 4. Yang pertama, kendaraan yang berhenti ini mengakibatkan gangguan lalu lintas. Ya, pasti macet. Yang kedua, parkir di atas trotoar. Nah, masalah. Yang ketiga, masalah lingkungan menyangkut kebisingan. Kendaraan bising, getaran ini, mengganggu lingkungan, gas buangannya polusi ya, asapnya polusi, gangguan pandangan. Serta yang keempat, jalan jadi rusak karena muatan berlebih. Nah, ini masalah yang muncul. Upaya penanggulangan, yang pertama penentuan waktu dari lokasi parkir untuk perhentian di pinggir jalan. Nah, perlu ada manajemen sini. Yang kedua, penyediaan fasilitas akses dari perhentian di luar jalan. Ada manajemen pengaturan, ada fasilitas aksesnya berhenti di mana, dan penetapan rute mobil barang, rutenya lewat mana. Kemudian yang keempat, melindungi daerah sekitar dari dampak lingkungan, tidak terjadi kebisingan, polusi, dan lain-lain, kepencetan, apalagi kecelakaan. Dan menetapkan dan mengelola depo pemindahan dan parkir istirahat bermalam. Harus ada tempatnya beristirahat dalam perjalanan supaya fit lagi supir. Ada tempat istirahat, sholat, istirahat, makan-makan. Nah, ini perlu dibuat seperti Jakarta, Bandung. Nah, itu di tengah jalan ada tempat yang luas untuk istirahat sebentar. Yang dibarengi dengan fasilitas. Ada kamar mandinya, ada WC-nya, ada tempat sholatnya, ada tempat makannya. Nah, kemudian jalan arteri juga perlu di-manage ini, upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintasnya. Jadi perlu dilakukan beberapa hal ya, seperti yang dibahas dalam slide ini. Kemudian jalan lokal juga perlu di-manage yang baik, ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Karena banyak pejalan kaki, banyak anak-anak, ini perlu di kampung, nah ini perlu di-manage dengan bagus. Ya, kecepatan kendaraan, nah, jangan terlalu laju, terjadi tabrakan. Juga penetapan teknik LATM. Dengan melakukan LATM ini di suatu daerah, maka 4 yang perlu dijawab. Ada 4, yaitu tujuan, ya, strategi, dan teknik yang akan digunakan. Nah, tujuan apa? Memperbaiki kehidupan dan kondisi lingkungan di jalan-jalan kompleks perumahan. Ya, sasarannya meningkatkan keselamatan bagi pemakai jalan, bukan pemakai jalan dari jaringan jalan yang ada. Untuk sasaran spesifiknya itu mengurangi kecelakaan sepeda di daerah tersebut. Nah, sampai hilang kecelakaan. Apa strategi? Ya, mengurangi perbedaan kecepatan antara sepeda dengan menciptakan lingkungan jalan yang menampung kecepatan-kecepatan kendaraan
di bawah 40 km per jam strateginya. Dan apa teknik cara yang dilakukan, yaitu dengan memasang alat-alat pelambat arus kendaraan yang dibentuk pada permukaan jalan interval kira-kira 150 meter. Ada alat pelambat. Polisi tidur mungkin ya. Nah, ini teknik LATM. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini masih membahas tentang manajemen lalu lintas. Ya, lebih spesifik lagi materinya. Akhirnya saya sampaikan lagi selalu tentang materi karakter ya. Jadi apakah Anda sudah punya karakter seperti Nabi Ilyas supaya kita menjadi engineer sekaligus memiliki karakter, memiliki akhlak yang baik. Ya, jadi tujuan pendidikan tinggi. Jika kita lihat bagaimana Nabi Ilyas alaihissalam ini kisahnya, dia adalah penerus dari Nabi Ilyasa ini, Ilyasa penerus Nabi Ilyas. Jadi Ilyasa ini temannya Nabi Ilyas ketika berdakwah Nabi Ilyas. Setelah beliau wafat, Allah Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi setelah Nabi Ilyas wafat. Dan Ilyas ini diutus pada Bani Israel. Israel ini yang terkenal di Palestina. Israel. Nah, keteguhan hati dan sabar Nabi Ilyas ini dalam berdakwah menjadikan Allah Ta'ala meninggikan derajatnya. Bahkan tercatat dalam Al-Quran surah Sad ayat 48. Wadzakur Ismaila wal Yasa. Dan ingatlah Ismail wal Yasa. Ini Nabi Ilyasa. Wadzal Kifli, Nabi Zulkifli. Wa kullu min akhyar. Nah, semuanya dari orang-orang yang terbaik, yang terpilih. Akhyar. Jadi akhyar yang terbaik. Ini nama saya Mukhtar. Mukhtar orangnya. Mukhtar. Jadi akhyar itu yang terbaik. Yang terbaik, yang terpilih. Orang yang terpilih. Jadi termasuk Nabi Ilyasa merupakan salah satu dari orang yang terpilih. Ya, orang paling baik. Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam ini keduanya berdakwah bukan diterima, malah ditolak oleh kerajaan. Kerajaan menolak, masyarakat menolak. Terjadi kemudian mereka dikejar-kejar ini oleh raja saat itu, Raja Ba'laba di pegunungan Kasion. Luar biasa perjuangannya. Mereka tetap teguh dengan keyakinannya, akibatnya mereka mendapatkan konsekuensinya, di mana mereka mendapatkan kejaran, dikejar oleh raja saat itu. Nah, dan dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Ilyas alaihissalam diselamatkan dari siksaan Raja Ba'laba, dan dalam perjalanan dakwahnya, ya manusia, Nabi pun manusia, akhirnya meninggal, wafat. Nah, itulah kisah Nabi Ilyas. Semoga kita bisa mengambil pelajaran karakter. Yang pertama, mahasiswa harus memiliki keteguhan hati dalam membela kebenaran. Dan kedua, mahasiswa selalu berusaha melakukan kebaikan dan kesabaran. Kebaikan dan selalu sabar. Sabar dalam melakukan kebaikan, sabar mengajak orang untuk berbuat baik. Jadi sabar. Apakah Anda sudah punya karakter tersebut? Ya sudah, alhamdulillah. Jika belum, mari kita rubah karakter kita agar bisa seperti Nabi Ilyas, punya keteguhan hati membela kebenaran, dan selalu berusaha melakukan kebaikan dan sabar. Nah, ini doanya. Allahumma sarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memulingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah padamu. Ya, demikian materi kita perhatikan. Sudah, oke dong. Dan saya akhiri dan mengucapkan doa juga. Mari kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum absen? Pak, saya Pak. 1032 Pak. 1032. 32. Muhammad Afdol.
Ya, 2, siapa? 3. Ya. Ada yang lain yang saya, belajar? Pak. 16. Berapa? 16. 30, Pak. Tuh dulu. 18. Iya, Pak. Muhammad Abdi Itu Kala. kalau Ada? Iya Pak, NPM 26 Rahmat Pak, Belamuni selama ini izin Pak. Sakit. Yang mana ini? 18 ada tadi. Muhammad Abdi Kala. ada, Pak. Pak Muhammad Zulkifli Musa, pertemuan 11 sampai 14 hadir, Pak. Zulkifli Musa nomor berapa? NPM 20, Pak. 20. Zulkifli Musa. Temuan berapa? 11. 11 sampai 14, Pak. Sampai sekarang. Zulkifli Musa. Yang lainnya tadi? NPM 26 Pak. Rahmat Belamuni. Dia dari pas selesai Idul Fitri dia sakit Pak. Oh, sakit. Iya, Dari habis apa itu? operasi dia. Rahmat Belamuni. Dan di pertemuan 2 dan 3-nya ini dia hadir terus Pak. Dia hadir pas selesai Lebaran Idul Fitri karena memang dia ada kecelakaan Pak operasi. Di sini dia. Sakit sini. Bulan 4. Iya, bulan 4 tanggal 20. Lebaran tanggal berapa Pak? Ya dulu Pak. Tanggal. Dia izin dari tanggal 27 Pak. Sini saja. Sakit dia. Iya, sakit. Dari tanggal 27. Selebihnya dia hadir Pak. Hadir terus. Nah, ini sakit sini. Sakit. Masih sakit sekarang? Sakit apa dia? Baru habis operasi Pak, kecelakaan. Oh, kecelakaan. Innalillah. Iya Pak. Jalan tapi. Iya, bagaimana Pak? Masih bisa berjalan. Kakinya tidak apa-apa. Iya, alhamdulillah masih kemarin baru selesai check up, sudah agak mendingan Pak, sudah bisa melakukan aktivitas. Soalnya dia sekarang lagi di kampung Pak. Oh, ya. Sudah sehat berarti. Di sini izin. Iya Pak. Ya. Siapa lagi yang belum? Berapa NPM? Pak, 30. Nomor NPM. 30. 30 Muhammad Rizki. Ya. Oke, Pak. Siapa lagi? Sudah? Ya. Kalau sudah semua, kita cukupkan dulu sini. Nanti terakhir pertemuan pekan depan terakhir. Ya. Sudah kita akhiri dengan 4:16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.